Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Mari kita beribadat untuk mendiang Bapak Nobertus Sutarno hari keempat. Mungkin ada pengantar dari Ibu Ketua Lingkungan. Silakan Bu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat malam. Malam keempat ini ibadat akan dipimpin Pak Yakobus. Saya persilakan untuk Pak Yakobus untuk memimpin misa ibadat. Terima kasih. Baik. Mungkin dari wakil keluarga. Lagu pembukaan. Lagu pembukaan 236. Allah Bapa yang Esa mengutus putra-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan dunia serta umat-Mu dari hidup kedosaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terutama keluarga besar mendiang Bapak Nobertus Sutarno yang hadir dan juga umat lingkungan Santo Rupinus yang hadir. Masa-masa di mana orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi menghadap Bapa di surga adalah masa-masa yang memang membuat perasaan kita terharu, sedih, atau juga membuat perasaan kita menjadi selalu terarah kepada Yesus Kristus. Mendiang Bapak Nobertus Sutarno sudah meninggalkan kita tiada terasa 4 hari. Dan dalam masa-masa ini memang diharapkan doa bersama, walaupun hanya singkat, menjadi suatu tanda bahwa kita mencintai Tuhan Allah. Mencintai Tuhan Allah itu tiada terbatas karena Tuhan Allah tidak pernah membatasi dirinya untuk kita cintai. Justru kitalah yang membatasi cinta Tuhan Allah kepada diri kita. Sehingga dengan ibadat hari keempat ini, diingatkan kita bahwa doa dan pertobatan kita adalah yang paling utama. Karena kita semuanya harus bersiap diri untuk dipanggil Allah Bapa kembali ke rumah Bapa di surga. Dan untuk sampai ke rumah Bapa di surga, kita harus mempersiapkan diri, harus kudus di hadapannya karena belas kasih-Nya. Supaya kita layak beribadat di hadapan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, mari kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami.
Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkaulah asal-usul dan tujuan hidup kami. Hidup dan mati kami ada di tangan-Mu. Kami ini adalah milik-Mu. Saudara kami ini, orang tua kami ini, Bapak Nobertus Sutarno, telah sampai pada tujuan hidupnya, yakni tempat kediaman-Mu yang abadi. Dengan haru dan juga dengan doa kami berada di rumah ini, terutama di rumah mendiang Bapak Nobertus Sutarno, dalam rangka beribadat di hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendoakan orang tua kami ini, saudara kami ini, Bapak Nobertus Sutarno, agar segala dosa dan segala kesalahannya dia ampuni oleh Dikau. Dan bimbinglah istri, anak-anak, menantu, dan juga cucu-cucunya serta saudara-saudarinya agar selalu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Dan setelah ditinggal oleh Bapak Nobertus Sutarno, mereka selalu bertekun dalam doa dan bertobat dalam segala hal untuk selalu mencintai Dikau dan sesama. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita angkat satu pujian untuk sebelum mendengarkan Injil Tuhan. Halaman 129. Tuhanku gembalaku. 1, 2, 3. Tuhanku gembalaku, aku dihantar olehnya di padang rumput yang hijau. Tuhanku gembalaku, tiada aku kekurangan, tiada aku kekurangan. Tuhanku gembalaku, tiada aku kekurangan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini, pada hari keempat, kita diperdengarkan firman Tuhan, yaitu 3 ayat. Tapi 3 ayat ini adalah kunci dari apa yang kita lakukan setelah dipilih oleh Yesus Kristus menjadi pilihannya. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku. Dan tidak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Bukan yang berteriak Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Berjuanglah untuk masuk ke pintu yang penuh sesak itu, karena jalan kebinasaan terbuka lebar. Dan yang paling utama, ketika kita dibaptis, kita diberikan anugerah, rahmat, karunia, dan tanda kasih Allah yang begitu luar biasa. Ketika kita dibaptis dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, kita menerima anugerah yang pertama menjadi putra-putri Allah. Itu adalah anugerah yang luar biasa.
Karena bangsa Israel itu adalah bangsa yang dipilih Allah, tetapi kita diangkat menjadi putra-putri Allah karena Kristus Yesus. Jadi diangkat oleh Yesus Kristus menjadi putra-putri Allah. Dan itu luar biasa. Maka kita sebagai orang Kristiani bisa menyebut Tuhan itu Bapa. Tidak ada agama lain yang bisa menyebut Tuhan itu Bapa. Hanya agama Kristen. Baik Katolik maupun Protestan dan seluruh aliran-aliran Kristen yang lain yang menyebut Tuhan itu Bapa. Tapi sebenarnya bangsa Israel juga menyebut Tuhan Bapa sebenarnya. Tetapi kurang ajar kalau mereka menyebut langsung nama Tuhan. Maka perintah yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan hormat. Mereka menggunakan YHWH, Elohim, Adonai. Ya. Tetapi kita sebagai pengikut Kristus langsung bisa menyebut nama Tuhan itu Bapa. Kedua, karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah menjadi murid-murid Kristus. Menjadi murid-murid Kristus berarti kita harus melakukan 5 tugas yang diberikan oleh Yesus Kristus. Yang pertama adalah tugas menguduskan atau pengudusan. Itulah yang disebut dengan liturgia. Maka semua orang Katolik, semua orang Kristiani harus dikuduskan dalam Yesus Kristus dengan cara menerima sakramen. Jadi sakramen di gereja Katolik itu ada 7. 3 sakramen inisiasi, 2 sakramen kesembuhan, dan 2 sakramen panggilan. Sakramen inisiasi yang pertama adalah sakramen baptis atau sakramen permandian. Yang kedua sakramen ekaristi bisa diterima berulang-ulang kali, setiap waktu, setiap saat. Dan sakramen krisma atau sakramen penguatan. Sakramen baptis dan sakramen krisma hanya sekali diterima seumur hidup untuk selama-lamanya menjadi tanda materai, kekal abadi dan tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun. Jadi sakramen itu kekal abadi dan selama-lamanya. Sakramen ekaristi adalah sakramen cinta kasih, tubuh dan darah Kristus untuk memelihara kehidupan kita. Terutama kita yang berziarah di muka bumi ini. Karena kita yang berziarah ini sering tercemarkan oleh hal-hal yang tidak kudus, tidak suci. Selanjutnya ada sakramen kesembuhan dari ilahi. Pertama, atau sakramen yang keempat, sakramen pertobatan, sakramen tobat atau sakramen pengampunan dosa. Jadi orang Katolik berbahagia sekali karena memperoleh sakramen dari Allah Bapa. Disebut sakramen Allah Bapa, sakramen rekonsiliasi, karena satu-satunya obat atau tanda ilahi untuk bisa dihapus dosa itu adalah melalui sakramen pertobatan. Jadi kalau kita bertobat itu kan pertama harus sadar, kedua sesal, ketiga tobat, keempat minta pengampunan dosa, yang kelima adalah penghapusan dosa melalui sakramen pertobatan. Semerah apapun, sehitam apapun dosa kita, kalau kita sudah menerima sakramen pertobatan, dosa kita dihapuskan oleh Allah Bapa di surga. Nah itu sakramen saktinya, sakramen tobat, dan sering disembunyikan atau iblis atau dunia atau hawa nafsu kita mencoba untuk merayu kita tidak menerima sakramen tobat. Maka dalam 5 perintah gereja itu perintah yang keempat, akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Itu minimal. Padahal sakramen pertobatan itu bagi Bunda Teresa dari Kalkuta yang menjadi Santa Teresa dari Kalkuta, itu setelah setiap hari dia menerima sakramen tobat. Karena dia bilang setitik dosa pun akan mengurangi imannya dan dia tidak akan berjumpa dengan Allah. Jadi Bunda Teresa itu sampai ada bapak pengakuannya itu pernah menuliskan kesaksian. Dosanya yang diulang yang itu-itu saja. Misalnya tidak perhatian dengan orang kecil, malas Itu dosa sebenarnya, malas tuh. Malas berdoa, malas menghormati orang tua, malas untuk terlibat. Kalau malas itu, kalau tidak dilawan akan berakibat fatal. Karena ada dosa-dosa yang memang sering kita lakukan, yaitu kemalasan, kelobaan, kesombongan, kemudian hawa nafsu, kemudian
dosa-dosa yang membelenggu pikiran kita. Kemudian tahayul. Nah, tahayul ini yang sering menghambat hubungan kita dengan Allah. Berkali-kali banyak orang ini sering terhambat dengan tahayul. Misalnya ada ketokan pintu. Wah, mulailah digosipkan bahwa almarhum sedang mengetuk pintu. Nah, jadi saya senang mendengar tahayul dari umat tuh. Senang karena membangkitkan yang namanya rasa ingin tahu. Ya. Jadi ada suatu cerita, karena om kami ini saking dia pemberaninya, semua sudah takut. Jadi di suatu rumah panjang itu bunyinya seperti hantu barangnya itu. Setiap malam bunyi. Jadi karena gelisah sekali, setiap kali udah bunyi itu semuanya bersatu berkumpul dalam ketakutan. Bukan dalam keberanian. Akhirnya karena pusing, om kami ini keluarlah. Ya. Keluar berdua dengan yang satu juga, sama-sama pemberani. Ya, membawa seter, membawa obor. Jadi arah suara itu dikejarnya. Sekali dikejarlah sampai di situ, tidak ada hantu. Rupanya ada burung kecil, kecil ya burungnya, tapi suaranya itu bisa membuat suara hantu. Ya. Jadi akibatnya setelah itu dia ketawa. Inilah yang buat kita ini penakut. Kecil ya burungnya. Burung ini dah langka dia. Dia hanya memang ada di daerah-daerah dekat-dekat pinggir rumah panjang atau perkampungan, dan kecil ya burungnya, dia cari makan pada malam hari. Nah, dia membuat suara itu supaya dia tidak dimakan atau dimangsa oleh burung yang besar atau binatang yang besar. Nah, burung ini sangat langka memang. Kecil saja burungnya itu, ya. Jadi dia hanya mencari makan, tapi kayaknya sudah mulai langka, ya. Nah, itu karena tadi orang takut akhirnya mau cari tahu, ya kan? Jadi akibatnya ya setelah tahu mulailah orang tidak takut, kan begitu. Jadi ketakutan itu dibawa karena kita mungkin ada hal-hal dosa atau kita tidak bertobat dan tidak berdoa. Nah, jadi hal-hal semacam itu sering mengganggu kehidupan iman kita. Dan akhirnya kita bukannya berdoa malah cari ya orang pintar. Ya kan? Dan macam-macam lah hal-hal yang membuat kita takut. Padahal ketakutan itu disebabkan oleh dosa kita sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang hal-hal tahayul itu menutup diri kita. Dan memang itu yang harus kita akui. Sampai setiap malam Natal, malam Paskah itu bersediakah ya Anda menolak tahayul dan segala bentuk-bentuknya? Bersediakah Anda menolak perjudian dan segala bentuk-bentuknya? Jadi karena apa? Hal-hal yang spekulasi seperti itu menghambat iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan akibatnya Tuhan Yesus bilang apa? Kamu sesat. Dia bilang kepada orang Saduki, ya, kamu sesat karena kamu ya tidak percaya akan kehidupan kekal. Dan sesat juga pikir kalau di sana nanti di akhirat itu ada kawin mengawinkan. Jadi ada tradisi, yaitu kepercayaan masing-masing ya, dikirim oto, dikirim mobil, dikirim ya silakan sajalah dilakukan. Itu kepercayaannya. Tapi bagi kita orang Katolik tidak ada lagi hubungannya. Tapi memang kita harus hormati, hargai. Saya unik waktu nenek kami di Skadau meninggal itu dia pakai kongsui. Saya tanya dia Tionghoa kah? Mertua saya ketawa saja. Ya. Jadi kongsuinya dari Sintang. Di Skadau ada tradisi kalau pakai kongsui itu tidak boleh sampai jatuh di tanah. Kalau jatuh di tanah ditanam di situ kongsuinya. Udahlah berat lagi kongsuinya itu kan. Nah, jadi di makam keluarga itu ya. Jadi dibawa lah di situ. Tapi sebelum itu di kampung itu, ini baru pengalaman pertama saya. Saya harus meludah. Ya, memang ada tradisi meludah. Ya saya ikut. Ya kan? Apa nih? Tidak perlu saya tanya. Apakah itu mempengaruhi iman kita? Tidak. Itu menghargai tradisi lokal setempat. Jadi meludah di sebelah nenek nih, nenek istri saya nih. Ya saya ikutlah, karena saya kan cucunya, kawin dengan cucunya. Ya kan, meludah. Atau tradisi ngoyak duit, atau tradisi bajunya udah bagus, disilet-silet.
Ya kan? Nah, itu tradisi. Tradisi yang sebenarnya bukan untuk iman, hanya tradisi menghargai saja. Karena mungkin orang yang duluan lahir itu lebih tahu apa maksudnya. Dan itu. Nah, kalau kami misalnya kayak nenek saya waktu di kampung setelah pekuburan, itu pulang ke rumah itu harus nginjak air, kayak air ramuan itu di kaki. Jadi ada air ramuan itu sebelum naik ke rumah itu ditinjakkan dulu, ya. Bukan air cuci kaki, bukan, ya. Jadi sama dengan mengikuti kuburan malam. Mungkin Bapak Ibu pernah ngubur orang malam ya? Saya pernah ya. Waktu itu bibi saya ya. Bibi saya itu udah dimakamkan di pekuburan Islam karena dia dibunuh kan waktu di Singkawang itu. Jadi 4 bulan tidak ketemu. Jadi akhirnya ketemu. Jadi digali lah kuburan tuh, ya. Memang pada hari pertama, kedua, ketiga dia meninggal itu kata penjaga kubur itu katanya ya. Dia bermimpi, dia bilang itu bukan rumahnya. Ya penjaga kubur, penggali kubur itu yang ngomong dengan saya, Pak ini baru saya, sekian banyak saya nguburkan orang, baru ibu ini datang. Dia bilang ini bukan rumah saya katanya. Wah ini berarti salah nih. Salah. Jadi akhirnya malam dikuburkan di Bengkayang ya, berkubur malam. Nah jadi pengalaman-pengalaman ya. Ini mungkin Bapak Ibu mungkin pernah nguburkan orang malam ya. Tidak ada masalah nguburkan orang malam ke siang ya. Biasa, pagi, siang, sore, malam, ya sama saja sebenarnya. Tapi kalau malam ini kan suasana ini sedikit mencekam, bingung nanti yang dilihat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya hanya mau mengatakan bahwa sakramen sebagai pengudusan itu wajib kita terima. Berikutnya adalah ya sakramen minyak suci atau pengurapan orang sakit. Ini adalah sakramen yang diberikan. Sama sakramen tobat itu bisa berulang-ulang kali, sakramen pengurapan orang sakit juga. Dua sakramen ini kalau mau sembuh dari dosa, sakramen tobat. Pengurapan orang sakit adalah suatu bekal suci bagi orang yang ya mungkin operasi. Misalnya kita mau operasi, itu jangan meremehkan operasi. Operasi itu kan berat sebenarnya, bahaya maut. Tiba-tiba lampu mati, salah yang ini oleh dokter kan tidak tahu juga kita, ya. Operasi kutil yang saya sebutkan kemarin tuh bisa menyebabkan seorang yang meninggal dunia, padahal kutil yang dioperasi, ya. Kalau orang udah mau meninggal tuh ada ya caranya. Makanya terima sakramen pengurapan orang sakit itu bukan untuk udah mau semaput sekarat mau mati, tidak ada gunanya juga sih sebenarnya. Ada gunanya SOS tuh untuk bekal sucinya. Tetapi kalau orang yang masih sadar, lebih baik menerima itu. Ya. Jadi itu harus. Dan biasanya memang sakramen pengurapan orang sakit ini ya harus diterimakan. Kami pernah dimarah karena waktu itu paman kami itu tidak dikasih. Kami tidak tahu kan yang sakit berat itu istrinya sebenarnya. Dia meninggal, ya kan? Lalu lah kena marah sama paman kami kan. Nah, saya diam aja lah. Bagaimana? Masalah anaknya tidak mau beritahu bapaknya sakit. Ya, tapi intinya pada prinsipnya Tuhan Allah yang lebih tahu, kan begitu. Berikutnya sakramen panggilan. Nah, sakramen panggilan ini sakramen imamat. Ini adalah seorang pria yang sudah dididik sekian tahun, kemudian ditabiskan. Ada tabisan pertama namanya tabisan diakon, tabisan kedua itu atau tingkat kedua tabisan imam. Nah, setelah itu dia akan berkarya. Nah itulah yang kita sebut pastor. Imam Katolik itu Romo kalau di Jawa, pastor, terserah lah, pater kalau di Skadau. Ya. Kemudian ada tabisan tingkat ketiga itu tabisan jabatan, itu tabisan ya uskup. Jadi itu begitu juga dengan sakramen perkawinan, itu sakramen panggilan. Jadi jangan menyepelekan perkawinan, ya. Karena perkawinan itu adalah tanda ikatan dari Allah. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya. Jadi kalau sampai melanggar sakramen perkawinan itu, makanya ada halangan. Ya, biasa disebut yang boleh menerima sakramen Ekaristi adalah yang telah dibaptis secara gereja Katolik dan telah menerima komuni pertama. Sebenarnya ditambah. Dan tidak ya ada halangan.
Halangannya kalau misalnya dia belum perkawinan secara Katolik. Itu bukan dilarang, memang tidak bisa menyambut. Tapi ada yang nyelonong menyambut kan. Ya kalau dia menyelonong menyambut itu bukan berkat yang diterima, itu kutukan. Nah itu yang disebut dengan liturgia. Berikutnya yang kedua kerikma, pewartaan. Pewartaan ini adalah suatu hal yang kita sampaikan baik kepada diri kita dan masyarakat, kepada umat. Pewartaan ini misalnya kayak ibadat ini pewartaan. Jadi orang Katolik itu ada ya tradisi misalnya hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Itu tergantung permintaan keluarga sih. Ya. Itu bisa. Waktu pas COVID dulu itu ada kami panggil nenek itu meninggal, ya kami 7 hari lah berturut-turut di rumah tuh. Waktu COVID itu kan serasa kita siap-siap untuk mati. Karena enggak tahu, rajinlah berdoa tuh. Ya. Karena apa yang dilakukan setiap malam? Berdoa. Ya. Makanya ada kritikan. Waktu COVID tuh banyak yang rajin berdoa. Sampai yang tak pernah berdoa pun berdoa jadinya. Jadi COVID itu membawa bencana dan juga membawa berkat. Ya, akhirnya bisa ngumpul keluarga. Ada yang tidak bisa lihat bapaknya, jadi bisa lihat bapaknya. Karena bapaknya berangkat kemana-mana kalau kerja. Nah, jadi waktu COVID itu ada lockdown, jadi masih ya bisa berkumpul. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan ya koinonia, persekutuan. Persekutuan ini kita bersama di lingkungan, jangan lupa daftar di lingkungan walaupun di paroki mana. Mau aktif di paroki mana silakan, mau kategorial mana silakan. Tapi jangan lupa mendaftarkan diri ke lingkungan-lingkungan kita. Kayak saya ini kan ya 3 lingkungan 2 paroki ini. Ya kan? Tidak masalah bagi saya. Saya mau aktifnya di mana, tapi di MRPD juga saya sudah mendaftarkan diri kan begitu. Di Bengkayang ya saya mendaftarkan diri juga. Ya, kalau saya nanti misalnya pindah ke Bengkayang lagi, saya sudah masih terdaftar di lingkungan sana begitu. Aktif juga bayar iuran karena udah pindah ke sini, saya ke Rupinos kan begitu. Jadi banyak. Terkadang orang Katolik ini bingung dia. Bingungnya. Aktif ya misalnya di paroki lain kan, di kategori lain kan. Di lingkungannya tidak aktif. Ya kan? Setelah mohon maaf kalau ada duka cita, meninggal dunia, oh rupanya paroki kita ya dia ya. Aktifnya di kuskupan ya kan, aktifnya se-Indonesia. Tapi rupanya di lingkungan tak dikenal. Ya. Atau pejabat nih sering tidak dikenal di lingkungannya. Udah selesai jadi pejabat malu dia datang kan. Padahal tidak ada perlu malu sebenarnya. Nah itu koinonia, persekutuan. Berikutnya adalah diakonia, pelayanan. Nah pelayanan ini sifatnya macam-macam. Ya. Jadi kita sebagai orang Kristen atau orang Katolik itu diakonia. Pelayanan ini ya sifatnya yang paling utama itu kalau kita dipanggil menjadi suami istri, pelayananlah kepada istri kita, pelayanan kepada suami kita. Doakanlah istri kita, doakanlah suami kita, anak-anak kita. Itu pelayanan yang utama. Karena kita dipanggil untuk menjadi suami istri. Terkadang ini sibuk dia pelayanan sana, pelayanan sini, doakan orang hebat, tapi lupa dia doakan suaminya, lupa dia doakan istrinya. Ya kan? Lupa dia doakan anaknya. Bawalah dalam doa anak itu setiap pagi, setiap malam, setiap misa pagi ya. Jangan lalu kita lupa doakan anak-anak kita. Karena tugas kita sebagai orang tua yaitu. Dan anak juga harus mendoakan orang tuanya. Bukan hanya mak minta duit, pak minta duit. Nah, udah itu manis-manis, sudah dapat duit, dah mulai dah susah. Ya kan? Ini anak-anak sekarang ini kan lebih suka pelayanan TikTok, YouTube, game apa aja. Ya. Jadi masalah sekarang ini bukan masalah apa, sibuk semuanya. Kalau misalnya di keluarga itu punya 5 HP, suami, istri, anak 3 punya HP, ya masing-masing sibuk lah. Jangan-jangan pakai WA kali. Ya kan? Ngobrol udah pakai WA dah. Kamar tutup semua dah. Jadi biara, tapi bukan berdoa. Ya. Menyembah berhala. Nah itu yang harus kita lihat di keluarga kita masing-masing. Selanjutnya ya ada yang disebut martiria, kesaksian iman. Kalau kita ziarah ke Gua Maria, ziarah ke Lourdes atau kita ziarah ke Yerusalem, itu disebut dengan kesaksian iman. Kesaksian iman itu sifatnya ya sering salah tafsir.
Dianggap kesaksian kita, misalnya kita bercerita bagaimana kita bertobat, itu juga kesaksian. Tetapi kesaksian iman itu adalah kesaksian iman yang nyata. Tentang nilai kesetiaan perkawinan, tentang tanggung jawab sebagai suami, sebagai anak, sebagai istri, sebagai orang tua, dan sebagainya. Dan kewajiban-kewajiban yang memang harus kita lakukan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari keempat bukanlah sesuatu hal yang bisa kita lupakan ketika kita mengingat orang yang kita cintai. Ya, di sini mulai kita terasa kehilangan yang biasanya kita pandang setiap hari. Ya, memang kata orang hari pertama, kedua, ketiga itu kita menangis kuat-kuatnya. Tetapi hari keempat baru kita sadari kebaikan orang yang meninggalkan kita, terutama orang tua kita misalnya. Mulai kita waktu dilahirkan sampai ya kita mulai mengenal dia, memanggil dia ayah, bapak atau siapa, papi. Ya kan? Mulailah. Di situ kita akan mengenang, meriwin kembali ya, atau sebagai istri ya, memanggil dia ya papa atau suami. Nah, itu akan kita kenang di hari keempat ini. Dan biasanya ya, orang yang biasanya kita ya, sampai saya ingat dulu almarhum mertua saya itu ketika dia dengan anak itu, tidak ada dia mimpi anaknya katanya. Ya kan? Tapi rupanya tidak mimpi dengan anaknya, bersatu dengan anaknya kan begitu. Jadi ada keinginan orang itu, apalagi orang tua atau suami atau istri itu kan, berharap bisa ketemu lewat mimpi. Ya. Saya ingat waktu dengan paman saya itu hanya sekali ya saya ketemu dengan mimpi, itu pun dia pakai jas, lalu mindahkan tempayan. Saya bingung juga tuh. Apa maksudnya itu kan? Ya, karena saya memang dekat. Setiap ke Bengkayang saya singgah dulu ke rumah paman saya di Batu Layang itu gurau-gurau sampai jam 12. Sebelum dia meninggal tuh saya mau minjam duit. Ya, tak mau ngasih duit. Jadi saya berangkatlah pulang ke Bengkayang. Tahu-tahu meninggal ya. Nah itu. Jadi mimpinya tuh dengan dia tuh ya saya bilang unik lah. Pakai jas, rapi kan. Apa dia mindahkan tempayan? Saya tanya, kenapa paman? Biasalah, lihatlah adik-adikku nih katanya. Dan itu udah. Ya, itu pengalaman ya. Atau bermimpi misalnya nenek saya misalnya. Yang mimpi kan adik saya. Ya kan? Jadi rumahnya itu hanya pelita satu. Rumahnya itu sederhana sekali. Makan pun nasi goreng. Ditanya, dapat nasi goreng dari mana? Dari abangmu katanya, Bang Ian. Ini kalian ini memang tidak doakan nenek ini, saya bilang. Ya kan? Oh iya ke bang? Iya. Kalian nih doakan tidak sih? Nenek tuh, oh iya lupa katanya. Makanya. Maka sebagai keluarga, memang jangan putus-putus kita mendoakan orang tua kita, suami kita, orang tua kita. Ya, walaupun tidak memanggil umat di lingkungan, tetapi dalam doa malam itu selalulah disampaikan untuk itu. Karena apa? Ini pertanyaan yang disampaikan Petrus. Petrus ini pemberani. Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi kita percaya Bapak Nobertus Sutarno karena imannya itu, ya, karena pelayanan dan kebaikannya, karena kemurahan hatinya, karena segala perkataannya didengarkan oleh Tuhan Allah, dan dia meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus, dan dia memperoleh hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal itu adalah hidup bersama Allah di dalam kerajaan surga. Dan itulah yang kita doakan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Mengapa? Karena mereka adalah gereja yang menderita. Gereja yang memerlukan doa kita setiap waktu, setiap saat. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mereka membutuhkan doa kita, karena doa kita mohon belas kasih Allah untuk mengampuni mereka. Mungkin ada dosa-dosa yang tidak atau lupa, ya, lupa diampuni, mohon ampun.
Allah tidak pernah melupakan dosa kita, tetapi Dia akan menghapus dosa kita. Maka doa-doa itu jangan putus. Maka gereja Katolik itu luar biasa, ya. Bahkan setahun sekali itu dikhususkan doa, ya, doa seluruh arwah orang beriman. Nah, biasanya, ya, itu ada intensi-intensi. Bahkan setiap minggu intensi itu tidak putus-putusnya diberikan. Mengapa? Karena hidup kekal itu adalah, ya, salah satu anugerah. Setelah kita menjadi murid-murid Kristus, kita menjadi kenisa Roh Kudus. Setelah menjadi kenisa Roh Kudus, kita memperoleh hidup baru. Dan satu hal, ketika kita dibaptis, kita memperoleh karunia hidup kekal bersama Allah di kerajaan surga. Dan itu yang harus kita terus perbaharui setiap waktu, setiap saat. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang iman, ya, berarti kita berbicara tentang harapan. Dan kita akan menikmati kasih. Kita percaya Bapak Nobertus Sutarno sudah menikmati kasih. Tetapi mengapa kita harus mendoakan beliau? Karena dengan doa kita, ya, belas kasih Allah itu tidak hanya tercurah kepada beliau, tetapi tercurah kepada kita. Ya. Sehingga ketika dia sudah sampai di dalam kerajaan surga, dia menjadi pendoa bagi kita. Ya. Jadi jiwanya sudah masuk, nanti badannya itu pada akhir zaman. Ya. Jadi banyak yang bertanya kepada saya atau bertanya kepada kita sebagai orang Katolik, mengapa orang Katolik itu tidak pede kayaknya? Ya, bukan tidak pede. Kita tidak pernah memaksa Allah. Karena Allah yang memilih kita, hak Allah lah. Kalau Allah memilih kita, itu kan hak Allah. Karena hal kerajaan surga itu bukan hak kita, itu hak Allah. Kita hanya mengikuti perintahnya, mengikuti kehendaknya. Tapi syaratnya jelas. Bukan yang berteriak-teriak Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Kehendak Bapa itu apa? Cinta kasih. Nah, cinta kasih itu apa? Kita, ya, mencintai Tuhan Allah dengan total. Nah, cinta kasih Allah yang paling nampak itulah sakramen Ekaristi. Maka jangan sampai kita tinggalkan setiap minggunya. Ya, di gereja Katolik di Pontianak ini kan dari mulai hari Sabtu sampai hari Minggu. Ya, terlalulah sampai tidak datang ke gereja. Kecuali memang menolong orang yang sakit, itu sudah Ekaristi. Sampai dalam keadaan sehat tidak, absen katanya. Bahkan ada guyon. Sampaikan ya doa saya kepada Tuhan Yesus. Terlalu benar orang ini, saya bilang. Ya, semoga dia bertobat. Ya kan? Masa lalu absen? Jadi hari Minggu itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mencontoh Bapak Nobertus Sutarno sebagai teladan iman kita, ketaatannya, kesetiaannya, loyalitasnya terhadap Yesus Kristus. Dan yang paling utama juga yang harus kita lihat adalah kematian adalah kepastian. Kepastian adalah hidup kekal. Nah itu. Jadi jangan dibalik. Ya. Kematian adalah kepastian, tapi kepastian itu adalah hidup kekal. Itu kepastian kita. Bukan kepastian itu adalah kematian, tidak. Kematian itu adalah kepastian. Pasti, ya. Tetapi kepastian adalah hidup kekal. Nah, itu yang harus kita imani setiap waktu, setiap saat. Semoga pada hari keempat ini kerinduan kita itu bisa menjadi suatu kerinduan akan Yesus Kristus. Dan jangan sampai, ya, kita sebagai keluarga, sebagai umat lingkungan tidak saling mendoakan. Sangat penting doa kita, karena doa dan pertobatan kita itulah yang diinginkan oleh Allah Bapa di surga. Mari kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita
diminta 4 orang baik dari pihak keluarga. Setelah saya selesai doa permohonan, nanti dilanjutkan oleh pihak keluarga atau pihak lingkungan. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami yakin dan percaya Bapak Nobertus Sutarno sudah berada di rumah-Mu. Dan kami yakin dan percaya janji-Mu kekal abadi selamanya. Hidup kekal yang diberikan kepada Bapak Nobertus Sutarno adalah suatu hal yang diterima oleh semua pengikut-Mu. Berkatilah kami yang masih berziarah di muka bumi ini, agar kami selalu setia kepada-Mu, selalu menjalankan perintah dan kehendak-Mu, dan selalu mengutamakan cinta kasih dalam setiap pelayanan, pekerjaan, kehidupan kami, terutama berkeluarga, suami istri, menjadi anak, dan menjadi masyarakat dimanapun kami berada. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa di surga yang penuh belas kasih, kami mohon pengampunan atas adik kami N. Sutarno yang 4 hari yang lalu Bapak panggil kehadirat-Mu. Kiranya Engkau mengampuni kelemahan-kelemahannya yang ia lakukan di dunia secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga setelah Engkau mengampuninya, Engkau masukkan ke dalam kerajaan surga bersama para malaikat dan orang kudus-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa yang penuh belas kasih, berikanlah kekuatan kepada istri, anak-anak, menantu, dan cucu-cucu. Berikan juga kekuatan kepada keluarga besar, istri daripada Nobertus Sutarno, sehingga tabah menghadapi dan meyakini kuat akan menghadapinya, sehingga selalu bertekun dalam doa, dalam kelompok maupun di kering serta di dalam gereja. Oleh sebab itu ya Tuhan, berikanlah kekuatan kepada mereka sehingga selalu ingat dan penuh belas kasih kepada keluarga sesama rukun damai menurut kerajaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu karena Engkau telah mengumpulkan keluarga kami dan keluarga Kring yang hadir pada hari ini, walaupun sudah sangat mendesak keluarga Kring hadir. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih dan kami bersyukur kepada Allah Bapa. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami juga berdoa bagi umat lingkungan Santo Rupinus dan juga keluarga besar Bapak Nobertus Sutarno yang telah dipanggil oleh-Mu. Semoga mereka yang masih di api penyucian dapat diampuni dosa-dosanya oleh belas kasih-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk perdamaian dan juga mohon keselamatan agar dalam masa-masa pemilu ini tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak perdamaian, persatuan, dan kesatuan kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan dalam lubuk hati kami. Engkau tahu kami masih mempunyai permohonan-permohonan. Berkatilah permohonan kami ini agar kami selalu dibimbing oleh kasih Kristus. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan semua doa permohonan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita berdoa Mada Bakti 155, 156 bersama-sama.
yang mempunyai mana bakti 155, 156, jiwa Kristus dan Tuhan jadikanlah aku pembawa damai. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seteru yang curang lindungilah kami, di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Ada pengumuman dari pengurus lingkungan? Silakan, Bu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat Untuk malam. besok kita masih ada ibadat 5 hari Bapak Sutarno. Itu kemungkinan jam 7 Pak. Jam 7 malam ya. Jam 7 malam. Karena kita ada latihan kor jam 6.30, jam 16.30. Bersih-bersih gereja jam 3. Jadi kayak kalau jam 18.30 nanti ibu juga terlalu capek, kasih istirahat dulu sebentar, jadi baru kita ibadat Jam 7 ya. 7 malam. Ibadat ini sampai hari ke-7. Jadi untuk ibadat ke-6-nya itu tetap jam 18.30. Oke, terima kasih. Sekian. Dari keluarga mungkin ada, Pak? Enggak deh. Sebelum doa penutup, mari kita membuka doa malam di Mada Bakti, doa malam 1. Mari kita daraskan bersama-sama. Ya Tuhanku dan Allahku, aku berlutut di hadapan-Mu dan bersembah sujud kepadamu, Raja tertinggi. Aku mengucap syukur kepadamu atas segala kemurahan, terlebih atas pemeliharaan-Mu pada hari yang lalu. Datanglah hai Roh Kudus, terangilah budiku, supaya aku mengetahui dosa-dosaku, dan berilah aku rahmat-Mu, supaya aku dapat menyesal sungguh atas dosa-dosaku itu. Mari kita mendaraskan doa tobat. Tuhan yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku, dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Amin. Malaikat Allah, Engkau yang diserahi oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku, terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarkanlah aku. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Malaikat Allah, Engkau yang diserahi oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku, terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarkanlah aku. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Malaikat Allah, Engkau yang diserai oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku. Terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarkanlah aku. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Engkau yang dikandung tanpa noda ya Maria, sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ya Tuhan, berilah aku rahmat-Mu, lindungilah aku terhadap yang jahat, dan bimbinglah aku kepada kehidupan yang kekal. Amin. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sekarang kami percayakan saudara, orang tua, Bapak Nobertus Sutarno ini dalam kerahiman-Mu. Kami percaya bahwa semua yang telah meninggal dalam Kristus akan hidup pula bersama Kristus. Terimalah dia di dalam kerajaan-Mu, dan bantulah kami yang masih berziarah di bumi ini, agar saling membantu dalam menghadapi segala tantangan hidup. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat bagi kita yang hadir di tempat ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Tuhan, berilah dia istirahat kekal, dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Semoga semua orang yang sudah meninggal beristirahat dalam damai Tuhan. Amin. Dan semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, ibadat hari keempat pada malam hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah, marilah kita pulang dalam damai Tuhan. Amin. Lagu penutup. 240. 1, 2, 3. Tuhan berikanlah istirahat abadi dan tenang bagi yang wafat. Beri pengampunan segala dosanya, karena Maha murah hati-Mu Allah. Kami menantikan saat itu, maut akan lenyap, diganti hidup. Semoga kami kelak memandang wajah-Mu disinari terang dalam rumah-Mu.